gitu. Karena gue kemarin sempat gue komen di satu akun Instagram waktu kemarin teman-teman stay tune terus. Gue udah sama Andi, simak terus, stay tune terus, yuk. Hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Gitu. Karena gue kemarin sempat gue komen di satu akun Instagram waktu kemarin pertama kali corona masuk, dia kasih gambar itu orang yang positif sama orang yang meninggal doang. Ini buat gue konyol gitu loh. Padahal di sana ada orang yang sembuh. Yes. Kenapa nggak lu informasiin? Yes. Iya kan? Terus gue komen, gue bilang gini, bro, gue bilang gambar lo, gue bilang kasih dong orang yang sembuh berapa, gue bilang, iya dong, supaya orang nggak panik bahwa lu kena corona mati. Padahal sebenarnya setahu gue dari informasi yang gue tahu ya, matinya itu bukan karena corona, Iya. iya dong, karena ada penyakit lain bawaan yang mengefek ke si virus corona ini gitu loh. Nah akhirnya sekarang kan juga tambah lama yang sembuh tambah banyak, ya kan? Yang sembuh tambah banyak, berarti kan bukan dari si Mr. Corona nih, Yes. ya kan? Berarti kan si corona ini menurut gue ini akan berlalu pasti. Pasti berlalu. Pasti. Karena gini, bicara kita bukan seorang peneliti, Iya. tapi kita bicara konteks berkeyakinan. Ini kebanyakan orang meyakini corona yang menyebabkan mati. Iya. Di media juga itu. Itu kan? Itu. Jadi itu media. Itu kan? Meninggal karena COVID. Iya kan? Kaya itu corona. Kayak saya bilang tadi, itu kayak malaikat pencabut nyawa. Iya, bener. Ini bahasa ngeri banget gitu. Ngeri banget kan lo. Orang mati karena COVID. Ya. Kita nggak dibuka bener kata lo, bicara kesembuhan. Banyak orang yang sembuh, yang metodenya, dia nggak perlu ke rumah sakit, dengan dia berdiam diri, dengan dia memperbaiki alam pikir, ya, dia sembuh tanpa berobat. Banyak. Dan ketika di rumah sakit, mungkin nggak di up ya, kita nggak tahu. Mungkin banyak di rumah sakit ketika orang itu sibuk dirawat, orang itu pasien dirawat, dia nggak dapat perhatian dari perawat, tapi dia berobat dengan mengobati dirinya sendiri. Pikiran dia dengan ngaji, dengan caranya, keyakinan dia sembuh. Iya, itu tolong di-up. Makanya dengan senyum aja sebenarnya kan imun tubuh kita naik. Saya bilang gitu. Nah, ilmunya kan adalah si virus ini akan mati sama imun tubuh. Yes. Gitu. Karena imun tubuh itu kan, kalau kata peneliti nih, saya bukan peneliti ya kan, dimana ketika seorang pemikiran kita sehat dan kita tidak didampak stres, ya kan, itu imun akan secara meningkat, ya kan. Ketika imun itu akan drop ketika kita stres memikirkan sesuatu hal, padahal itu belum tentu terjadi. Stres memikirkan, akhirnya jatuhlah, drop kita. Nah, ketika pikiran kita tenang, batiniah kita tenang, alam pikir kita tenang, ya secara otomatis apa yang struktur dalam tubuh kita itu semua itu akan meningkat dengan tenang. Dia akan berjalan dengan proses prosedur yang ada dalam tubuh kita, gitu loh. Gue ingat waktu lu cerita, waktu lu bilang apa ya, kayak mungkin gue lebih memilih bahwa lu memperbaiki mindset orang sehingga orang itu sembuh. Yes. Iya dong, ya kan. Orang itu sakit kan waktu itu kan, kalau nggak salah lu cerita itu kan. Nah, itu sakit apa ya waktu itu? Jadi gini, ada orang sakit, ya kan. Contoh kecil gini. Sebenarnya sih sebelum adanya corona juga sebenarnya kita bisa sembuhin semua penyakit dalam diri kita gitu kan. Saya contoh begini. Sakit apa lo? Contoh, pusing. Oh, gue pusing nih. Sebenarnya setiap penyakit obatnya ada di diri kita. Iya. Gimana gitu kan? Kenapa lo kok diri? Ya, karena lo meyakinin obat. Nih, kita lo berobat karena emang ajuran. Saya Nabi ngajarin kita tetap berobat. Tapi lo tahu itu obat tidak, yang menyembuhkan bukan obatnya. Tuhan Allah yang menyediakan sembuh. Nah, mindset lo ketika lo tanam dalam pikiran lo, ini penyakit dalam tubuh lo, nggak ada kuasa. Lemah gitu ya. Lemah. Tapi kita yakin, kita terima. Tapi kita tahu ini yang bikin sakit Tuhan. Tuhan. Entar nih pilek kayak
ini biasa kok. Udahlah, gue berobat, gue minum obat. Tapi ini obat ini hanya bagian dari wasilah. Wasilah, Ya kan? Gue berobat, tapi yang nyembuhin obat, tapi Tuhan yang menjadikan sembuh. Nah, di situ kan message pola pikir ini yang kalau kita kontak, cobalah kita pegang, kita sebarkan kepada orang-orang yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Yuk tanamkan bahwa yang menyembuhkan diri Anda itu Anda sendiri. Adapun penyakit corona itu bukan yang membuat Anda sakit, oke lah, dokter ngomong itu memang membuat sakit. Tapi yang membuat mati itu bukan corona, Tuhan. Dan ketika Anda mau sembuh, sembuhin diri Anda. Alam pikir, rubah mindset, psikolog untuk bahwasannya kekuatan itu semua Tuhan yang menjadikan. Kita kuat, mental kita kuat, mereka akan kembali lagi dengan kadar imun dan akal lagi dengan sehat seperti sedia kala. Akhirnya mindset dia kan udah normal. Iya kan? Sama kayak gini, ada teman gue trainer ya. Teman gue trainer, dia dulu badannya gemuk bro. Gemuk banget dia dulu. Ternyata dia kena diabetes. Dia kena diabetes. Dia udah kena diabetes, terus sekarang kurus banget, tapi sembuh. Dia gini, gue nggak mau berobat. Dia bilang, gue nggak mau berobat. Oke. Mungkin karena dia punya banyak ilmu yang untuk membenahi mindset ya, kayak meditasi. Kan dia kan Nasrani ya. Dia Nasrani, dia mungkin, tapi dia mempelajari kenapa umat Muslim subuh lo harus ke masjid. Wah gila, gue bilang. Dia bilang apa? Lo tahu nggak, kata dia gini, udara yang paling bagus saat pagi, kenapa orang Muslim disuruh subuh di masjid? Itu udara yang paling bagus, dia bilang gitu. Itu udara yang paling bagus di dunia ini, dia bilang. Jadi hirup udara bagus, dan dia nggak mau masuk ke grup-grup WA atau grup-grup Facebook yang isinya itu penderita diabetes dan segala macam. Dia nggak mau, bener-bener dia nggak mau. Kenapa? Gue masuk situ, gue mati. Dia bilang takut. Tambah parah gue, kata dia gitu. Karena isinya di situ apa? Diabetes bisa disembuhkan dengan ini ono. Wah, efek samping diabetes dan segala macam. Mati gue, kata dia gitu. Gue keluarin semua, gue rilis semua, gue cari udara yang bagus, ya. Gue keluar bareng orang-orang yang mau sholat ke masjid, dia bilang gitu. Gue keluar aja, karena kan gue Nasrani, dia bilang gitu kan. Gue keluar, ternyata udara itu yang paling bagus, gitu. Itu. Dan gue sembuh sekarang. Wah gila, gue bilang ini luar biasa, gue bilang nih. Oke, kita bicara seperti itu. Contoh adanya corona. Orang dulu sebelum corona, sama matahari pagi itu takut. Sempet mata gue. Sekarang orang berbondong-bondong berebutan berjemur. Allah yang kasih matahari, itu berjemur. Berebutan berjemur. Ya kan? Ketika bicara bersih, syariat agama mengajarkan Islam wudu. Iya, betul. Wudu udah Nabi ajarin. Iya. Lu udah cuci tangan lu. Udah cuci tangan, hidung, umur bersih, bukan hanya cuci tangan. Ya kan? Semua. Kemudian tadi apa yang agama ajarkan, semua ada mengandung manfaat. Iya, betul. Benar. Kita kadang-kadang bicara orang Nasrani pun banyak mengikuti apa-apa yang dilakukan orang-orang Muslim. Iya, benar. Ya karena apa, bicara subuh itu banyak namanya manfaat-manfaat yang disunahkan, bahkan di situ ya salah satu udara, bahkan ada orang yang mandi di kala sepertiga fajar antara jam 3:30 sampai jam 3 pagi disunahkan. Itu untuk apa ya, kalau kata orang tua saya udah menjalankannya dulu sering pegal gitu, tapi kan emang ngikutin sunnah, mandi sebelum fajar, lihat nggak ada. Kenapa? Air di dalam yang di menjelang subuh itu karena mengandung kadar ion yang tinggi. Ionnya tinggi. Itu dan itu bisa merotok segala penyakit. Dan itu banyak efek samping, banyak manfaatnya. Semuanya apa-apa yang diajarkan dalam agama mustahil nggak ada manfaat, pasti ada manfaatnya. Contoh tadi matahari. Karena kita bicara bersih, Islam mengajarkan bersih. Betul. Ya kan? Betul. Berudu semuanya. Nah, momen pandemi sebenarnya tanpa tidak disadari buat orang Islam pada unsurnya, pada umumnya, ini ada disadari apa ya? Apa-apa yang udah Nabi ajarkan, mau ngawur kan dijalankan. Sebelum adanya emang udah dibersihin gitu. Nah, dan orang yang kalau yang sepandangan gue nih ya, orang yang beribadah membersihkan diri dulu itu cuman Muslim. Iya dong. Bersuci dulu itu cuman Muslim. Makanya bilang tadi, orang Muslim
bukan berarti kita mendiskriminasi Iya, orang bukan, muslim. bukan. Tapi di sini bicara secara unsur corona. Oke, orang muslim semua ditutup bersih. Iya. Ya kan? Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, betul. Itu kan dalam roda itunya. Kenapa? Kita bicara untuk melakukan satu ibadah yang ingin ketemu Tuhannya. Kalau kita nggak bersih bukan sekedar hanya fisik, tapi Hati, ini ya, pikiran, tahu. Nah, ketika udah bersih semuanya, jarang orang yang sakit. Nah, ya kan? Kita lihat para kiai-kiai, ulama-ulama yang umurnya panjang banget, umurnya panjang. Karena dia bersih secara fisik dan hati dan batin, pikiran, dan dia tahu hakikat hidup yang sebenarnya. Positif thinkingnya luar biasa tuh. Dia kalau itu. Nah, kalau orang seperti itu, ya kita kadang-kadang orang berbicara dia kan ulama, kita semua orang bisa. Tinggal kita mau mindset seperti apa. Betul. Dalam berhidup. Setuju gue. Kita memandang dalam segi apa dalam kehidupan. Mandangnya ya. Mandangnya dari segi apa loh. Contoh, gitu. Kalau kita bahas sekarang corona. Kalau kita lihat corona kayak ini, yang ada penyakit hati, kesal sama corona. Iya. Tapi kalau kita bicara hikmah yang tadi kita kupas banyak, wah, orang bersyukur bro, luar biasa manfaatnya, alhamdulillah. Luar biasa, corona, ya kan. Lu yang tadinya biasa berangkat pagi ketemu macet, ya kan. Lu matahari belum timbul lu udah jalan ke kantor, udara berkurang. Dan gue sempat ngeliat itu ternyata langit Jakarta lebih biru sekarang. Ya. Pertama itu, yang kedua itu di kutub esnya sekarang udah ningkat, bro. Udah ningkat. Jadi ya mungkin nih pikiran tadi gue bilang gitu. Jadi pikiran-pikiran liar gue yang Tuhan udah merencanakan meriset semua. Di-riset semuanya. Memang ada akhirnya yang tidak bisa bertahan gitu kan. Nah, bicara ilmu muslim yang digunakan oleh banyak orang ini luar biasa, bro. Deddy Corbuzier dulu dengan OCD-nya sebelum dia muslim, dia sudah mempelajari puasa. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang adanya corona, kita suruh cuci tangan. Orang muslim 5 kali sehari cuci tangan. Ya. Cuci tangan, cuci muka, cuci hidung. Belum sholat wajib, belum sholat sunnah. Belum yang sunnah. Banyak. Ya kan? Maksud gue, dengan yang wajib aja itu kita udah 5 kali cuci tangan. Gitu loh. Makanya karena gini, apa ya, ketika momen seperti ini gitu kan, ada di mana momen yang saya bilang tadi, kita ini bersyukur ketika kita tahu ini kejadian untuk meningkatkan perbaikan kinerja kita kepada Tuhan kita. Kinerja deh. Bahasanya deh. Bukan kinerja ini kita sibuk kinerja kita kepada bos-bos mencari dunia. Tapi lupa. Walaupun Tuhan nggak butuh itu. Ya kan? Tuhan nggak butuh kinerja kita. Tapi minimal ketika ibadah kita rapi, bukan buat Tuhan, buat kita sendiri. Ketika disitulah momen ketika kita rapi dalam konteks syariat, rapi dalam konteks satu kehidupan yang sama semua itu udah diatur sama Nabi dengan begitu rapihnya, ya kan? Niscaya orang itu akan sehat. Ya kan? Yang di situ yang bilang tadi, berapa banyak nikmat yang kemarin nggak kita nikmati karena dinikmatin yang tadi bilang matahari. Nah, ada efek seperti ini, akhirnya udara Jakarta segar. Semua efek positif banyak. Walaupun kalau kita di sini, kalau saya berpikir gini, sudah kita jangan melihat dari efek penyakitnya korban itu wajib kita perhatian. Ada yang petugas memperhatikan. Yuk kita yang masih sehat. Ada yang lebih ngerti lah. Yuk kita yang masih sehat, kita perhatikan diri kita sendiri, keluarga dengan pola pikir. Udah perbaikin. Bahwasannya corona itu bukan segala sesuatunya, dan itu momen kita sekarang untuk memperbaiki dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, berkeluarga, berumah tangga, semuanya beribadah pada utama kepada Tuhan kita. Gitu. Kejadian juga karena kemarin gini, saudara gue yang di Bali, lu tahu sendiri dong, Bali kan semua dari tourism gitu kan, dari penghasilan mereka tuh ya dari wisatawan gitu kan. Udah di lock semua begini, akhirnya Bali ini lagi kelimpungan nih. Nah, temen gue saudara gue di Bali ini, dia bilang sama gue gini, gimana ya kok? Ini bisnis berantakan semua nih, hancur semua di Bali nih, dia bilang gitu kan. Sampai gue juga akhirnya gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Gue pikir gitu, terus gue bilang gini, yakin lu nggak bisa ngapa-ngapain? Gue bilang, hah? Lu yakin nggak bisa ngapa-ngapain? Iya iyalah kan gue nggak punya pendapatan, dia bilang gitu kan. Oke, terus apa lagi? Gue bilang, ya terus mau gimana? Kata dia gitu. Gue cuma bilang gini, yang paling terpenting sekarang adalah menyelamatkan hidup. Gue bilang,
Yang penting kita bisa makan, gue bilang. Ya tapi kan gue butuh kuota dan segala macam. Bro, kalau nggak ada kuota, lu masih bisa hidup nggak? Masih. Ya udah. Kebutuhan itu ketika nggak ada, lu mati. Itu kebutuhan, gue bilang. Nah sekarang tinggal kita survive untuk kita hidup dulu. Gimana pun itu caranya. Makanya gue berbicara alam pikir. Ketika orang berpikir gara-gara si corona kita hancur, dia hanya fokus gara-gara corona dia itu hancur semua pola pikir. Hancur. Kenapa? Gara-gara ini gue nggak bisa. Padahal kita dikasih anugerah sama Tuhan dengan berpikir yang lebih luas. Wah, luar Kalau biasa. kita berpikir positif, benar kata lo tadi, bagaimana kita bersurvei tetap hidup. Karena kehidupan hakikat hidup bukan karena uang. Iya. Ya kan? Hidup sebenarnya bukan karena uang. Bukan karena uang. Karena ada ruh dalam tubuh kita. Karena iya. Hakikatnya saya bilang tadi kita cuman ketika kita bicara hidup buat siapa? Apakah buat diri kita, orang lain, apa buat siapa? Betul. Yes. Betul. Di situ kita berpikir, oke, kalau kita orang berpikir positif dengan kondisi sekarang ini gitu kan, ketika dia tidak terfokus sama coronanya, akan bekerja. Ya. Dia akan mencari di mana solusi-solusi dalam konteks kehidupan. Karena apa? Tuhan ngasih suatu masalah mustahil di luar kemampuan manusianya. Iya, betul. Karena Tuhan itu pasti tidak akan memberikan suatu ujian di luar batas kemampuan umatnya. Betul. Nah, dan pasti ketika ada suatu masalah, pasti akan ada solusi. Iya. Ketika kita punya masalah dalam pikiran seperti itu, gitu kan, mau nggak mau kita akan bekerja. Alam kita bekerja, gerak kita kerja. Bukan karena apa? Karena yang kita stuck pasrah. Berarti kita hanya orang-orang yang berpikir stuck. Iya. Berarti kita nggak berpikir ke depan, nggak berpikir maju. Karena kita kalah dengan pemikiran yang Pemikiran kita sendiri sebenarnya. Yes. Kenapa? Kita mendogma dalam pikiran kita. Gara-gara corona kita hancur. Ya kita hancur benar. Iya. Padahal kalau kita di sini banyak peluang-peluang yang kadang-kadang kalau kita berpikir yang lebih luas lagi, banyaklah namanya untuk cari jalan hidup tuh banyak. Kalau kita mencari, Tuhan pasti akan ada jalan. Ya. Yang penting hati dan pikiran kita masih yakin Tuhan yang menjadikan semua beres. Ya betul. Bicara peluang nih. Ini bener-bener gua yang ngerasain ya. Jadi namanya gua trainer ya, nama gua suka bikin seminar, training dan segala macam kan ya. Adanya corona ini kan luar biasa, Bro. Habis semuanya. Habis. Iya dong. Yes. Gue mau coaching orang klien-klien gue yang bisnis juga, mereka juga lagi drop. Yes. Ya kan? Mau diapain juga mau naikin Nggak bisa. akan panjang perjuangan naikinnya. Nah, akhirnya apa? Gue bisa mendapatkan peluang lain ternyata. Gue bisa bikin kelas online. Yes. Dan itu banyak pesertanya, gila gak? Oh, gue bilang, dan akhirnya menurut gue ya, hikmah yang gue ambil adalah ketika orang di rumah, orangnya haus ilmu ini akan tetap mencari sebenarnya. Mencari ketika kita kasih peluang. Yes. Dan pertama gini, pertama peluangnya itu ya, orang-orang di rumah ingin belajar, tetap belajar, bisa dari handphone, bisa dari Zoom dan segala macam. Gue bikin kelas untuk menulis buku. Yes. Banyak. Gue bikin kelas untuk public speaking. Banyak. Alhamdulillah ada yang mau gitu ya. Nah, yang gue perhatiin lagi adalah mereka bukan dari daerah-daerah dekat. Medan, Yes. pesertanya Makassar, gitu. Nah sekarang kalau gue bikin di Makassar, harusnya minimal sekian orang dong, ya kan? Kalau satu orang dong kan gue nggak mungkin gue berangkat ke sana, akomodasi segala macam, ya kan? Ini mereka bisa nggak ada batas ruang. Yes. Nggak ada batas ruang waktu. Akhirnya digital begitu berharga buat Yes. gua. Makanya benar tadi. Digital begitu Iya. berharga buat Ketika gua. bicara digital, dan gimana tadi? Kita bicara berpikir positif dengan kondisi sekarang ini. Semua solusi pasti ada kan? Pasti jalan ada, keluar. pasti ada, Ya yakin. kan? Gue juga yakin. Gue itu tadi pasti kita ada. mau pada pembahasan digital. Ketika kita memakainya dengan konsep yang benar, akan jadi benar dan bermanfaat buat betul. orang lain dan orang dan buat diri kita sendiri. Dan ketika kita berpikir yang positif, ya nggak ada yang mustahil. Ketika lu bicara kos tadi bilang tadi, ketika gue harus buka seminar di satu daerah, tapi sekarang ada digital, kos gue nggak banyak. Nggak Tapi banyak. income gue ada. Ada. Dan orang yang mau bayar untuk itu lebih murah. Yes. Lebih murah loh. Sekarang gini, training public speaking lu kalau di satu daerah atau kita bikin di offline di hotel segala macam, itu bisa lebih dari 2 juta. Yes. Ya kan? Sekarang dengan gue jual 500.000, Yes. orang mau. Yes. Iya dong. Gitu. Iya. Mereka nggak perlu kemana-mana,
mereka cuma lihat buka di handphone atau di laptop mereka dapat ilmu, Yes. clear. Itulah saya bilang tadi, momen seperti ini. Saya bilang tadi, berpikir positif pasti akan ada solusi. Pasti ada Yes. solusi. Bicara ilmu, orang masih banyak butuh ilmu. Masih Ketika lo mempunyai ilmu, lo berbagi ilmu. Iya. Yes. Ketika kita bicara berbagi ilmu, apapun akan jadi ilmu setelah itu bermanfaat. Sama kayak hari ini kita bikin YouTube. Siap. Kita hari ini berbagi-bagi dengan alam pikir kita semua kita, bahwa kita jangan konsep dari ini semua kita berpikir positif. Iya. Karena dengan berpikir positif dan tidak apapun, tidak terfokus pada satu semester corona ini, insya Allah kita akan ditemukan sama Tuhan dengan pemikiran-pemikiran, suatu solusi-solusi yang kadang-kadang kita nggak pernah berpikir, tapi tiba-tiba Tuhan kasih jalan keluar yang kadang-kadang di luar nalar kita. Asal kita berpikir positif, menerima suatu kejadian dan tidak sempit dalam pola pikir dan berperasaan. Itu sih. Sama kayak cerita orang masuk gang buntu dikejar anjing. Yes. Ya kan? Iya. Lu mau lompat atau lu mau ngapain atau lu mau bunuh anjingnya gitu kan? Akhirnya kan lu berpikir itu gitu benar. loh. Bukan hanya sekedar lu dikejar anjing lu lari. Karena orang menghadapin hidup gitu kan. Orang menjalani hidup tuh ada yang lurus berliku-liku. Orang lurus banyak tantangan. Ya. Dia mau menghindari berliku-liku biar menghindari tantangan tapi lebih lama. Tapi tantangan tersebut bisa jadi ketika lo ambil jalan kanan atau kiri pasti ada tantangan. Ketemu. Nah, ketika kita seorang yang ingin berhasil, ketika kita menjalani hidup lurus, hadapi tantangan. Iya. Karena bicara tantangan itu pasti akan ada solusi. Jangan lari. Jangan lari dari suatu masalah. Iya. Ini kita dihadapi masalah. Dihadapi masalah dengan kondisi pandemi dan virus misalnya corona tersebut. Kita jangan mundur, kita berhadapin dia. Kita hadapin, tapi hadapin dengan apa? Dengan pengetahuan kita. Oke, kita nggak tahu dengan cara ngadapin corona, tapi menurut kita apa yang disuruh pemerintah kita ikutin, kita hadapin. Dan ketika kita jangan sampai kita down, jangan kita sampai berpikir negatif, akhirnya kita nggak bekerja, nggak mikir apapun, akhirnya kita yang tadi susah banget. Jadi susah beneran. Nah, ketika kita menghadapi masa tersebut dengan berpikir positif, pasti solusi akan datang. Pasti. Dan kita, insya Allah kita selamat. Kenapa? Apa yang diajukan kita ikutin. Dan terakhir tawakal kepada Tuhan, pada Allah, bahwasannya semua tahu yang Tuhan menjadikannya. Itu semua karena saling berhubungan, pasti beres semua urusan sih. Pasti beres dan pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Itulah orang yang hebat, orang yang bisa tahu membaca hikmah setiap kejadian dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada orang yang bisa membaca hikmah, ada orang yang dikasih satu ujian tapi tidak bisa membaca hikmahnya. Iya. Akhirnya sering mengulang satu kesalahan. Itu lagi yang nah, dilakuin. ketika orang membaca hikmah, oh ini permasalahan seperti ini. Walaupun nanti diketemukan dengan masalah tersebut, dia tahu cara penyelesaiannya. Walaupun penyelesaian nggak sama apa yang kemarin dijalankan, karena permasalahan itu nggak mesti sama cara jalan keluarnya. Benar. Sebagai coaching kalau paham kan. Oh ini begini konsepnya seperti ini. Tapi ketika lo ketemu ini konsepnya nggak seperti ini, beda. Walaupun masalahnya sama. Sekarang ketika bicara seperti itu, konsep seperti itu kita tahu. Ambil hikmah, oh hikmah ini apa? Hikmah yang pertama dalam diri kita sendiri, memperbaiki mindset, cara hidup dan kita memperbaiki dalam pola pikir ini yang kadang-kadang kita pegang menjadi satu ilmu. Karena ilmu bisa dikatakan ilmu apabila kita udah menjalankan satu pekerjaan. Belum jadi ilmu kalau kita hanya berkata-kata teori. Kan ketika lu seorang jadi coaching, jadi seorang motivator, seorang yang begini, karena lu udah menjalankannya dan lu pernah pertemukan hasil dari saya seperti ini. Nah, ketika lu memberikan satu edukasi kepada orang yang membutuhkan ilmu lo, karena lu bisa bicara karena lu belum menjalankan. Udah jalani. Sama ketika kita menjalani satu kehidupan, kita bicara apa yang telah kita jalankan. Ntar gimana rekan-rekan yang menyaksikan video ini, YouTube ini bisa menjalankan kan itu kan bagian dari kalian semua. Kita bagi kepada. Nah, itu apa yang kita jalanin tetap dalam pikiran kita. Ini yang keluar. Pikiran-pikiran gila bahasa kita ya kan. Cuma enggak lepas dari konsep sih. Lepas dari konsep benar. Ya, memang akhirnya menurut gue ya memang selain Tuhan atau Allah yang memang mau ngeriset manusia, kita sebagai manusia seharusnya juga menurut gua kita juga riset sih. Riset kita juga sih sebenarnya. Kadang-kadang manusia kurang sadar lamanya. Sampai dibentur satu masalah dia baru oh iya gara-gara Tuhan. Dia kadang-kadang lupa. Ditabok dulu. Tabok sampai tuh udah dilus-lus. Lalu sabar nih, saya ada Tuhan, saya ada kan kita mau ada lebih berkehendak daripada siapapun. Terus kita sanggup, tapi akhirnya ketika udah kepentok baru disadar. Ya, itulah kadang-kadang manusia. Sadar kalau udah kepentok. Tadi bilang kalau di jalan buntu kita berpikir, oh iya, akhirnya baru terpaksa tapi digigit anjing. Nah, kalau kita berpikir dari awal bahwa saya mau jadikan sebelum masuk gang buntu kita akan bisa berpikir guys, bagaimana cara nggak masuk gang buntu. Karena kita tahu bisa menganalisa. Betul. Nah, jadi ya intinya sih yang penting adanya ini kita punya banyak hikmah. Banyak sekali.
tinggal mindset kita positive thinking aja gitu. Karena semua ulama, semua kiai pikirannya positif, bro. Umur panjang, ya kan? Mereka orang itu yang benar-benar secara bersih lahir dan batin. Iya, ada juga orang yang datang ke kiai atau ke ustadz atau ke ulama-ulama kan, yang dihadirin kan masalahnya doang. Yes. Pak Kiai, masalah saya begini. Ya udah memang takdir, kan cuma gitu doang. Banyak kan dia ngeluh kepada seorang ulama, orang soleh, urusan duniawi. Iya. Sedangkan orang soleh itu nggak mikir urusan duniawi sebenarnya. Dia lebih dari itu. Iya. Dunia itu dia di nomor sekian kan. Iya. Ketika dia utamakan ketika hubungan dia kepada Tuhan. Karena mungkin dia tahu duniawinya dia udah tercukupin. Yes. Udah pasti tercukupin. Pasti. Iya kan? Yes. Itu loh. Jadi karena bicara kecukupan, bilang tadi kita pernah bahas bicara cukup tuh relatif. Relatif. Ya kan? Maka bilang tadi, ini dibilang tadi, di mana penerimaan hati kita, bersyukurkah kita, nerimakah kita, itu yang disebut bersyukur. Bicara syukur, kadang-kadang orang udah punya mobil 5, pengen lagi 5 lagi, berarti dia nggak bersyukur. Ketika orang punya mobil 1, tapi manfaat, orang minjem gampang, ketika orang sakit minjem, dia bersyukur, berarti manfaat. Dan dia tidak pernah sayangan, karena tahu itu barang titipan. Karena hidup semua ini, kita punya anak, semua titipan. Bagaimana titipan tersebut manfaat buat kita dan buat orang lain. Iya. Gue bilang tadi, ketika tahu hakikat seperti itu, itulah orang kiai, para orang soleh seperti itu. Dia tahu hakikat hidup. Karena gue sering berbicara pada kiai orang soleh, dia tidak memikirkan dunia. Kenapa? Ketika dia bicara hidup, bagaimana caranya hidup dia menjalankan apa-apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Apa sih yang diperintah Allah dan Rasulnya? Ya kan? Untuk mengingatkan umat manusia bahwa sesungguhnya Tuhan itu apa, Nabi itu apa. Iya, betul. That's right. Oke. Buat terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat subscriber gue dan yang buat nonton video ini, biar mereka nggak usah fokus ke hal-hal yang negatifnya lah, nggak usah fokus ke Mr. Corona inilah gitu. Ya kita tadi sih beberapa kali udah gue sampaikan gitu kan. Bahwasannya gue hanya memberikan pesan bahwasannya jangan jadikan si Corona ini seakan-akan kayaknya dia malaikat penjabut nyawa. Jadikan adanya momen seperti ini, ada pandemi Corona ini, ada virus Corona ini, jadikan momen yang ambil hikmah segitu banyak hikmahnya, hikmah positif yang kita melihat, yang dulu kita nggak bisa bersama keluarga, kita bersama keluarga, ya kan, yang dimana banyak energi matahari, rahmat Tuhan yang Allah kasih, yang dulu kita nggak lupa, nggak manfaat, kita manfaatkan. Iya, betul. Ya kan? Banyak momen-momen yang daripada kodas seorang perempuan dan kodas seorang laki-laki yang kita ambil sisi positifnya, dan kita berpikir gini saja, bahwasannya cukup semua itu bukan coronanya. Tuhan menjadikan dalam hidup kita, dalam kehidupan ini adanya corona agar kita lebih kenal kepada Tuhan, kenal kepada tetangga, semua keluarga, saling hikmah yang terbaik seperti itu. Dan ketika kita memenang itu semua, insya Allah ke depannya kita mudah-mudahan terhindarkan apa? Alam pikir sehat membuat jiwa kita sehat. Oke. Jadi minimal kita juga merefresh diri kita. Refresh diri kita. Refresh dulu lah. Semuanya. Jadi kita restart. Sorry, bukan refresh. Jadi kita restart dulu diri kita gitu. Jadi yang penting adalah sekarang jalanin hidup ini, mana yang kebutuhan memang harus kita wajibkan dulu. Yang urgent sama tidak urgent. Yang prioritas tidak prioritas. Yang urgentnya sih masalah hidup doang sih, makan. Intinya sampai itu dulu lah. Gitu. Memang ya kalau ngomongin untung rugi lah banyak lah, udah pasti udah pasti rugi, nggak ada untungnya gitu ya. Oke, thank you Andi hari ini. Sama-sama. Sharing kita semoga bermanfaat. Amin. Buat teman-teman semua jadi berpandangan bahwa jangan mikir yang negatifnya. Perbaiki mindset kita, dan corona bukan malaikat penjabut nyawa. Oke. See you on the next episode dan see you on the next video. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. See you, bye-bye.